sejahtera bagi kita semua. Teriring doa, semoga anak-anak ibu senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana belajarnya di rumah? Masih tetap semangat ya? Meskipun tidak dapat bertatap muka dengan guru dan juga teman-teman di sekolah, ibu harapkan agar anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar dan juga tidak lupa untuk senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi bimbingan dan konseling adalah dengan tema kenakalan remaja. Anak-anak ibu di kelas 9 ini masuk ke dalam usia remaja, di mana usia remaja pada tahapan ini individu akan mencari jati dirinya. Nah, tidak jarang pada usia ini individu akan mencoba hal yang baru atau mencoba tantangan yang baru. Dan apabila individu tidak dapat melakukannya dengan positif atau tidak dapat mengendalikan dirinya supaya melakukan hal-hal yang positif, dikhawatirkan individu dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Salah satunya yaitu kenakalan remaja. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa sebenarnya kenakalan remaja itu? Untuk kita lebih tahu tentang apa itu kenakalan remaja, mari kita sama-sama simak penjelasan berikut ini. Kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum yang dilakukan oleh remaja, baik secara individual maupun berkelompok. Lalu, apa saja bentuk-bentuk perilaku dari kenakalan remaja itu? Menurut para ahli psikologi, ada 4 bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja terisolir. Yang kedua, kenakalan remaja neurotik. Selanjutnya, yang ketiga, kenakalan remaja psikotik. Dan yang terakhir adalah kenakalan remaja defek moral. Kita masuk kepada kenakalan remaja yang pertama, yakni kenakalan remaja terisolir. Nah, kenakalan remaja ini disebabkan oleh yang pertama yaitu keinginan untuk meniru dan untuk dihargai oleh komunitas atau gengnya. Sebagai contoh, misalnya seorang individu akan memasuki suatu geng tertentu. Nah, sebagai syarat dia diakui dalam geng tersebut, dia harus melakukan suatu hal. Sebagai contoh, biasanya dia harus melakukan suatu hal yang negatif. Contohnya yaitu adalah dia harus berhasil mencopet terlebih dahulu. Apabila dia sudah berhasil mencopet, maka kemudian dia akan dihargai dan juga diakui oleh geng tersebut. Yang kedua adalah kenakalan remaja ini berasal dari keluarga yang broken home, disharmonis, dan juga anak-anak yang frustasi. Yang ketiga adalah permissive family. Yang dimaksud di sini ialah yaitu pola pengasuhan orang tua yang membiarkan saja atau mendiamkan anak-anaknya untuk mengambil keputusan sendiri tanpa diberikan aturan-aturan dan juga konsekuensi yang jelas, sehingga anak tersebut menjadi pribadi yang sangat bebas, kemudian tidak dapat dikendalikan oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada kenakalan remaja yang kedua, yakni kenakalan remaja neurotik. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh yang pertama adalah faktor psikologis. Contohnya sering mendapat tekanan dari keluarga. Yang kedua adalah ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan. Misalnya di masa lalu dia ada perasaan bersalah ataupun juga perasaan marah kepada seseorang tapi tidak dapat diungkapkan sehingga akhirnya muncul di kemudian hari. Yang selanjutnya ialah tidak mau menerima norma-norma hidup. Biasanya kenakalan remaja jenis ini dilakukan secara individual. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kenakalan remaja yang ketiga, yakni kenakalan remaja psikotik. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh yang pertama, dibesarkan dalam keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga. Selanjutnya, tidak tahu arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
Jadi ketika dia melakukan suatu pelanggaran, dia akan biasa-biasa saja karena dia itu menganggap hal itu biasa saja dan bukan suatu yang salah ataupun berdosa. Selanjutnya yang ketiga ialah sangat egoistis, antisosial, dan selalu menentang apa dan siapapun tanpa sebab. Kita masuk pada kenakalan remaja yang keempat, yakni kenakalan remaja defek moral. Defek maksudnya adalah rusak. Kenakalan remaja ini disebabkan oleh yang pertama, disfungsi pada intelijensinya. Yang kedua, antisosial dan memiliki sifat agresif yang meledak-ledak. Yang ketiga, miskin afeksi, di mana individu itu kurang memiliki rasa iba dan kurang memiliki rasa kasih dan sayang. Kemudian yang keempat, senang melakukan tindak kejahatan dan berulang-ulang. Lalu, di mana tempat terjadinya kenakalan remaja itu? Yang pertama adalah di rumah. Contohnya itu adalah melawan orang tua, kemudian mengganggu saudara, malas belajar, mencuri, begadang, malas-malasan, sering minta uang dengan alasan yang kurang jelas, kemudian juga asik bermain gadget sehingga melupakan tugas yang seharusnya dikerjakan. Kemudian tempat terjadinya kenakalan remaja selanjutnya ialah di sekolah. Contohnya itu ialah bullying kepada teman, kemudian bertengkar dengan teman, lalu mencoret-coret fasilitas sekolah. Contohnya yaitu mencoret-coret dinding sekolah, lalu membolos sekolah dengan cara melompati pagar. Lalu ada namanya paling pulpen, di mana siswa di dalam kelas sering kehilangan pulpen mereka karena ada yang mencuri di kelas tersebut. Lalu juga adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Kemudian tempat terjadinya kenakalan remaja selanjutnya ialah di lingkungan sosial. Contohnya itu ialah remaja nongkrong di pinggir jalan, kemudian dia juga merokok dan minum minuman keras, kemudian remaja masuk ke pergaulan bebas dan juga menggunakan narkotika, lalu masuk kepada geng-geng motor yang tidak jelas, lalu juga turun di jalan untuk aksi tawuran, lalu juga menyalahgunakan lem untuk dihisap, lalu juga kebut-kebutan di jalan, goncengan bertiga atau yang sering disebut dengan cabe-cabean, lalu lagi ada pornografi dan juga tindakan asusila. Nah, seharusnya sebagai pelajar apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah fokus belajar, karena sebagai pelajar tugas utama kita adalah belajar. Oleh karena itu, kita fokuskan diri untuk belajar agar cita-cita yang kita inginkan dapat tercapai. Kemudian yang nomor 2 adalah berpikirlah sebelum berbuat. Ketika kita akan melakukan suatu hal, kita pikirkan apa resikonya dan apa juga keuntungannya untuk diri kita pribadi. Yang nomor 3 ialah ingat pesan dan harapan orang tua. Karena setiap orang tua pasti berharap agar anak-anaknya memiliki masa depan yang bagus, sukses di kemudian hari, dan juga dapat membanggakan mereka. Yang keempat adalah mengalihkan ke hal yang positif. Lalu yang kelima, ingat Tuhan, jangan menuruti hawa nafsu. Ketika akan berbuat yang negatif, selalulah ingat bahwa kita di dunia ini diawasi oleh Tuhan. Yang keenam, berani berkata tidak dan menolak dengan cara halus atau kasar. Ketika teman kita atau saudara kita mengajak kepada hal-hal yang negatif, kita harus berani berkata tidak dan juga menolak ajakan tersebut. Lalu yang ketujuh adalah speak up, berani bicara tidak dan berani melaporkan apabila kita melihat hal-hal yang negatif dan juga di luar jangkauan kita sebagai seorang pelajar, ataupun kita melihat sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelajar seperti kenakalan-kenakalan remaja yang telah disebutkan sebelumnya.
Kita masuk bagian terakhir dari materi pembelajaran ini ialah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini ialah bahwa kenakalan remaja itu harus dicegah karena yang pertama dapat menimbulkan korban fisik. Contohnya itu seperti perkelahian, balap liar, perkosaan, kematian, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2 dapat menimbulkan korban materi. Contohnya seperti perampokan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat menimbulkan kejahatan sosial. Contohnya itu pelacuran, free sex, narkoba, dan juga lain-lain. Yang keempat, dapat menimbulkan kejahatan anti status. Siswa menjadi suka bolos, melawan guru, tidak betah di rumah, melawan orang tua, dan lain-lain. Poin utamanya bahwa sebagai seorang pelajar, tugas utama atau tugas pokok kita itu ialah fokus pada belajar. Lalu kita harus mampu untuk membentengi diri kita ataupun mengendalikan diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif, selalu mengalihkan kepada hal-hal yang positif agar kita tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Dan juga yang lebih penting adalah ketika kita akan melakukan sesuatu, kita pikir terlebih dahulu apa resikonya, apa keuntungan untuk kita setelah kita melakukan apa yang kita lakukan. Nah, ya, akhirnya kita sudah selesai pada materi pembelajaran kali ini. Ibu harapkan pada anak-anak ibu meskipun tetap belajar di rumah, tetap semangat. Kita sama-sama berdoa semoga kita dapat bertatap muka kembali dengan guru-guru di sekolah dan juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.